Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi saya Pendeta Abi Altar Pepalan dalam renungan pagi. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini adalah pagi karuniamu untuk bekerja. Dan sebelumnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sejenak. Tolong kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, dari awal hingga selesainya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Efesus pasal 4 ayat 1 berbunyi demikian. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berpadanan dengan panggilan Tuhan. Diceritakan bahwa seorang raja sedang kebingungan di dalam istananya. Oleh karena baru saja perwira di bagian intelijen mengabarkan bahwa pasukan di kerajaan seberang tengah bergerak menyerang kerajaan mereka. Lalu kemudian raja langsung memerintahkan perwira tersebut untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat benteng pertahanan. Lalu dia memerintahkan kepada rakyat bahwa harus ada kelompok rakyat yang menghimpun dan membawa batu. Ada satu kelompok juga yang akan menghimpun dan membawa pasir. Dan satu kelompok juga akan membawa kayu. Dan satu kelompok lagi akan menyiapkan makanan untuk pekerja yang akan membangun benteng. Akan tetapi kelompok yang diharuskan membawa batu merasa bahwa tugas mereka terlalu berat. Mereka lalu bersepakat diam-diam untuk tidak membawa batu, tetapi mereka sepakat untuk menebang pohon di hutan. Dan mereka sepakat tidak membawa batu karena berat. Mereka memutuskan untuk membawa kayu ke istana. Demikian juga dengan kelompok yang diwajibkan membawa pasir, ternyata berpikiran sama. Mengapa kita kebagian tugas berat? Turun ke dasar sungai menambang pasir, kata mereka. Mereka pun sepakat secara diam-diam untuk tidak membawa pasir, tetapi membawa kayu dan juga makanan. Nah, hari yang ditentukan tiba, semua kelompok berkumpul menyerahkan bawahannya. Tetapi alangkah terkejutnya raja karena kayu dan makanan yang melimpah, sedangkan batu dan pasir yang sangat penting dalam membangun benteng pertahanan tidak ditemukan. Dia sangat kecewa melihat rakyatnya tidak taat pada perintah, tidak berpadanan dengan apa yang diperintahkan oleh raja. Tetapi karena waktu sudah mendesak, maka raja memutuskan untuk membangun benteng pertahanan dengan bahan yang ada. Lalu terciptalah benteng pertahanan yang tinggi tetapi terbuat dari kayu yang gampang runtuh dan terbakar. Lalu kemudian pasukan kerajaan seberang tiba untuk menyerang kerajaan itu, dan mereka sangat terkejut melihat tembok benteng yang sangat tinggi. Tetapi segera pun mereka tertawa terbahak-bahak setelah melihat bahwa tembok itu terbuat dari kayu. Mereka tidak berbuat banyak, hanya dengan 4 prajurit berkuda yang mengambil api dan menyiram minyak benteng itu, lalu mereka membakarnya. Maka terbakarlah kerajaan itu sampai hangus. Lalu sesaat sebelum mati terjebak api yang amat besar itu, raja yang diserang itu berteriak, "Inilah harga yang harus kita bayar karena kalian mengelak dari tanggung jawab. Dasar rakyat pemalas yang hanya mementingkan diri sendiri," katanya. Dalam waktu sekejap, istana dan seluruh orang yang ada di sana termasuk raja
hangus terbakar sia-sia. Teman-teman, cerita ini pasti sudah pernah kita dengar atau mungkin juga belum, tetapi cerita ini mengatakan bahwa kalau kita tidak berpadanan kepada perintah Tuhan, maka kita akan mengalami malapetaka. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini menasihatkan supaya setiap orang yang hidupnya telah dipanggil oleh Kristus dengan talenta yang ada, berpadanan dengan panggilan itu. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di sekolah, ada yang mungkin bekerja di rumah sebagai asisten ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, dan banyak sekali jenis panggilan kita. Bukan masalah apa panggilan atau pekerjaan kita, tetapi yang penting juga adalah apakah kita taat dan tidak cepat mengeluh, tidak cepat untuk beralih kepada panggilan yang lain yang tidak sesuai dengan amanat Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Kristus karena dipanggil oleh kepercayaan lain, oleh atasan lain yang menjanjikan sesuatu yang lebih ringan, tetapi pada ujungnya adalah sebuah malapetaka. Itulah sebabnya dalam memikul salib memang berat, tetapi setelah kita selesai memikul salib masing-masing, pergumulan masing-masing, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagai prajurit-prajurit Kristus, mari kita setia terhadap panggilan kita, karena benteng pertahanan kita itu iman kepada Kristus akan bisa runtuh manakala kita punya integritas panggilan tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah berpadanan dengan firman Tuhan, dengan panggilan Tuhan setiap saat. Terus istimewa hukum-hukum Allah yang jelas tertulis dalam kitab suci. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mari kita terus berpadanan dengan hukum Allah dan juga dengan keselamatan dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tidak akan hangus terbakar oleh dosa, bahkan maut yang kekal. Teman-teman, demikian firman Allah. Terpujilah Kristus, dan mari kita akhiri dengan doa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan firman Allah, maka kami berserah kembali untuk tugas-tugas hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan berpadanan dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus terus menyertai kita semua. Amin.